Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke, buat teman-teman semua subscriber dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mengaplikasikan warna yang belum pernah saya coba, yaitu warna kuning metalik. Di sini saya menggunakan cat aerosol produk dari Diton Premium. Untuk medianya yang akan kita aplikasikan yaitu spakbor motor Vixen ya teman-teman. Dan spakbornya ini di sini sudah kita cat dasar atau cat epoksi, dan epoksinya juga sudah kering. Untuk cat dasar atau cat epoksinya, kalau produk dari Diton Premium yaitu Primer Grey, untuk kodenya 9120. Kemudian yang berikutnya di sini akan saya semprot warna putih untuk dasaran warna kuningnya, supaya warna kuningnya nanti yang akan kita semprotkan bisa lebih cepat menutup dan hasil warnanya bisa lebih cerah. Setelah proses penyemprotan warna putihnya ini sudah beres, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 menitan. Setelah itu baru lanjut kita tindih warna kuningnya. Untuk warna kuning yang kita pakai di sini warna Yellow Soul F9490 bintang 2. Untuk warna kuningnya ini bisa disemprotkan sebanyak 2 lapis. Setelah cukup rata, kemudian didiamkan sekitar 15 menit. Setelah itu di atasnya baru kita tindih menggunakan warna lembayungkel. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita semprotkan warna kuningnya, yang berikutnya kita diamkan sekitar 15 menit. Setelah itu di atasnya nanti kita tindih menggunakan warna lembayungkel. Untuk warna lembayungkelnya kodenya yaitu PL9201 bintang 1. Untuk warna lembayungkelnya di sini saya semprotkan sebanyak 2 lapis. Dan di sini kita semprotkan secara tipis-tipis saja ataupun secara kabut-kabut. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Warna kuning yang kita tindih menggunakan warna lembayungkel. Untuk hasil warna setiap kamera dan setiap beda cahaya, hasilnya pasti ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini kita lihat dari dekat, nanti hasil warnanya juga sedikit berbeda. Kalau kita lihat agak kejauhan seperti ini. Kemarin ada teman-teman yang komentar tentang warna laser red, kok warnanya dua video menggunakan cat yang sama ada perbedaan. Kalau untuk hasil aslinya sebenarnya sama ya teman-teman, bisa jadi dipengaruhi dari kamera ataupun efek cahaya seperti ini. Oke teman-teman, setelah catnya ini dipastikan sudah kering, kemudian untuk yang berikutnya di sini akan saya tambahin motif gambar ya teman-teman. Untuk motif gambarnya seperti biasa, di sini saya menggunakan waterslide decal. Untuk gambarnya seperti ini. Dan untuk cara aplikasi gambar waterslide decalnya ini seperti biasa. Di atas gambarnya ini kita semprot warna putih sampai gambarnya tertutup dengan cat putih. Sebelum kita semprot cat warna putih, gambar waterslide decalnya ini pinggir-pinggirnya sudah kita potongi sesuai dengan bentuk gambar ataupun bentuk polanya ya teman-teman. Tetapi motongnya ini tidak mepet pada gambarnya. Ini tujuannya supaya gambarnya tidak rusak.
karena di bagian pinggir-pinggirnya ini nanti cat putihnya biasanya agak lengket. Jadi saat memisahkan antara gambar dan kertas, biasanya di pinggir-pinggirnya akan rawan sobek ya teman-teman. Jadi kalau motongnya mepet, saat sobek akan mengenai gambarnya. Oke, lanjut kita semprot untuk gambar waterslide decalnya. Di sini akan kita cat warna putih ya teman-teman. Dan untuk warna putihnya bebas. Untuk putihnya yang saya pakai di sini White Inokenza F9481 bintang 2. Untuk penyemprotan warna putihnya ini di sini saya semprotkan sebanyak 2 lapis. Yang pertama di sini saya semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata. Setelah cukup rata, kemudian didiamkan kira-kira sekitar 15 menit. Setelah itu nanti baru diulangi untuk lapisan yang berikutnya. Setelah proses penyemprotan gambar waterslide decalnya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai setengah kering ya teman-teman. Jangan terlalu kering, cukup setengah kering saja. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah cat putihnya ini sudah setengah kering, kemudian yang berikutnya tinggal kita aplikasikan dengan cara gambar waterslide decalnya ini kita rendam ataupun kita celupkan ke dalam air seperti ini sampai kertasnya basah. Setelah dipastikan basah, yang berikutnya di bagian pinggir-pinggir gambarnya tinggal digeser-geser supaya gambarnya ini bisa terpisah ataupun terlepas dari kertasnya. Kenapa harus digeser-geser seperti ini? Karena di bagian pinggir-pinggirnya ini cat putihnya ini agak lengket ya teman-teman. Jadi ini harus kita geser-geser supaya gambarnya bisa terlepas, dan geser-gesernya juga harus pelan-pelan karena gambarnya ini sangat rawan sobek. Oke, jadi kalau gambarnya ini sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya, yang artinya sudah bisa kita tempelkan ataupun kita pasang pada medianya. Dan untuk proses pemasangannya, alangkah baiknya medianya ini kita basahi dan diberi sedikit sabun. Ini tujuannya supaya permukaan medianya ini sedikit licin, sehingga saat gambar waterslide decalnya ini kita tempelkan ataupun kita pasang pada medianya dan posisinya belum pas ataupun belum tepat, sangat mudah untuk kita geser-geser. Selain itu, tujuan diberi sabun ini supaya gambar waterslide decalnya ini tidak cepat nempel ke permukaan media ya teman-teman. Karena kalau terlalu cepat menempelnya, maka kita akan keteter saat proses motongi di bagian pinggir-pinggirnya. Biasanya kalau nempelnya terlalu cepat, saat kita motongi di bagian pinggir-pinggirnya, gambarnya ini sudah merekat dengan kuat. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya akan susah untuk dibersihkan. Apalagi yang kita aplikasikan ini cat putihnya masih setengah kering ya teman-teman. Tetapi kelebihannya, jika cat putihnya ini masih setengah kering, maka gambarnya ini merekatnya lebih maksimal dibandingkan dengan cat putih yang sudah terlalu kering. Oke, setelah gambarnya ini sudah terpasang dengan rapi seperti ini, yang berikutnya di bagian pinggir-pinggirnya kita potongi ya teman-teman. Mohon maaf untuk proses motongi di bagian pinggir-pinggirnya, di sini saya skip ya teman-teman untuk menghemat durasi. Oke, setelah selesai dipotongi di bagian pinggir-pinggirnya, yang berikutnya kita jemur ataupun kita keringkan supaya gambarnya merekat dengan maksimal. Dan hasilnya seperti ini setelah gambarnya sudah kering ya teman-teman. Kalau gambarnya sudah kering, biasanya ini gambarnya sudah merekat dengan maksimal. Oke, untuk yang selanjutnya di sini tinggal kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengakliran, di sini kita pakai Clear Gloss Plus Activator, kodenya 9128. Untuk proses penyemprotan clear coat yang pertama, di sini kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Oke teman-teman, ini hasil penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama.
Dan ini kita diamkan terlebih dahulu. Untuk jeda waktunya di sini kita buat sekitar 15-20 menitan. Setelah itu nanti lanjut kita semprotkan clear coat di lapisan yang berikutnya. Oke, setelah clear coat di lapisan yang pertama kita diamkan sekitar 15-20 menit. Lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang kedua ataupun yang berikutnya. Dan untuk penyemprotan clear coat di lapisan yang kedua ini kita semprotkan sedikit lebih tebal ya teman-teman dibandingkan penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama tadi. Oke, setelah proses penyemprotan clear coat di lapisan yang kedua sudah selesai, kemudian kita diamkan lagi. Untuk jeda waktunya juga masih sama. Kemudian nanti tinggal kita semprotkan untuk lapisan yang ketiga. Dan untuk penyemprotan clear coat di lapisan yang ketiga dan seterusnya, kalau saya menggunakan clear coat yang masih full ataupun yang masih baru ya teman-teman. Kalau pengakliran di lapisan yang pertama dan kedua menggunakan sisa-sisa clear coat ataupun clear coat yang tinggal sedikit tidak masalah. Tetapi untuk lapisan ketiga dan seterusnya, kalau saya menggunakan clear coat yang masih full ataupun yang masih baru. Ini tujuannya supaya hasilnya bisa glowing dan juga tidak terlalu ngulit jeruk. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran warna kuning metaliknya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.